Nah, ini selain Bapak di sini kan untuk melayani haji dalam negeri, Ya, untuk persiapan apa saja lagi yang dilakukan? ya. Jadi umpamanya yang sudah ini kita sudah tanda tangan kontrak dengan 2 maskapai nasional, yaitu Garuda Airlines tadi Dan lain ya. dan Lion Air. Lion lebih duluan tanda tangan. Ini yang Garuda baru hari ini, baru saya tadi jam 10 Pak Dirjen saya dampingi beliau untuk tanda tangan Garuda dengan kontrak ya. Kontraknya itu ya berbagai hal di dalamnya, termasuk kesepakatan kita pemerintah dengan mitra kita. Jadi Garuda itu ya sudah sepakat akan memberikan semua maskapai tiga-tiganya sama, standarnya sama. Makanannya, pelayanannya Makanannya sama, pelayanannya sama. Karena sekarang kan juga banyak lansia, tentu pramugarinya, fasilitasnya harus sama. Kemudian kalau ada keterlambatan pokoknya nih tidak minta-minta karena kan faktor cuaca, baik teknis maupun non teknis, ya itu juga harus mereka penuhi. Kalau terlambat 4 jam apa sanksinya, kalau 6 jam sanksinya apa, 12 jam sanksi. Sudah tertulis sangat detail di dalam kontrak itu. Nah, kemudian kalau sudah lewat 12 jam apa sanksinya kira-kira yang lebih mereka sudah sepakat semua Pak. Tertulis sangat detail. Mungkin ada spesifiknya, dia kalau terlambat sekian jam. Ada semua lengkap, ya lengkap semua dalam itu. Artinya kita lurus dengan arahan Bapak Presiden bahwa hari ini kita arahan beliau jelas memberikan pelayanan yang berkualitas kepada jamaah, diterjemahkan oleh Menteri Agama. Pelayanan berkualitas itu seperti apa? Dalam bahasa beliau, Profesor Kiai Nasruddin Umar MA, yang dimaksud dengan pelayanan haji yang berkualitas, yang baik adalah jamaah haji tersenyum masuk di asrama. Asrama haji juga bagian dari pekerjaan saya. Ada kasubdit asrama Pak. Kita punya asrama ada 33, ada 15 diantaranya menjadi embarkasi haji. Jadi Menteri Agama menerjemahkan dalam kalimat beliau yang asli, yang dimaksud dengan pelayanan yang baik, yang berkualitas adalah jamaah haji masuk di asrama haji dalam keadaan tersenyum, naik di maskapai pesawat nyaman dan aman, turun di Saudi, baik Jeddah maupun Madinah, nyaman, melaksanakan semua ibadah, proses ibadah haji, baik rukun wajibnya haji secara aman, nyaman. Kemudian kembali ke tanah air, tersenyum bahagia, karena mereka merasa mudah-mudahan mendapatkan haji mabrur. Dalam setiap muslim itu Pak, ini ada buku nih yang saya selalu bawa, Indonesian and Their Arab World. Nah, di sini dijelaskan, ini ada hadis Nabi banyak sekali dijelaskan bahwa al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Setiap jamaah inilah yang sangat diharapkan mendapatkan haji makbul dan haji mabrur. Ini bahasa Menteri Agama ini Pak Menteri ini. Jadi apa itu haji makbul? Adalah haji yang diterima karena sudah sesuai dengan syariatnya, rukun wajibnya haji sudah dilaksanakan selama proses lebih 40 hari itu. Dan apa itu haji mabrur? Haji yang diterima Tuhan adalah haji yang perilaku orang before Hajj and after Hajj ada perubahan. Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih baik. Wah, si Anu dulu begini. Begitu dari haji, wah tambah baik. Itu haji mabrur. Itu kata Menteri Agama. Dan itu yang diharapkan Pak. Makanya orang naik berhaji, berumroh ini menjadi daya tarik luar biasa bagi umat Islam seluruh dunia. Ya memang ini sedikit yang di luar dari Bapak, kan biasanya kan hajinya calon jemaah haji yang berangkat ke sana itu kan tentunya sampai di sana pelaksanaan ibadah hajinya itu kan selama ini masih banyak kendala.
Ya. baik transportasinya, Ya. Hotelnya, makanan cateringnya ini yang mungkin, tapi bukan di ranah Bapak ya. Ya, ya. Itu Dan mungkin diurus itu, oleh kawan saya, Direktorat Mulisan Api ya, Dokter Luar negeri ya. Ya, Direktorat Luar Negeri itu. Hmm. Tapi ini semua dalam koordinasi kita dari Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Tahun ini bersama dengan BPIH, Badan Penyelenggara Ibadah Haji, yang dibentuk oleh Pak Presiden. Dan hari ini kita bersama-sama nih tahun ini Pak, ya mereka support kepada kita, Kiai Irfan Yusuf ya sebagai kepala badannya, itu dan wakilnya Pak itu Daniel Simanjuntak. Daniel Simanjuntak. Jadi selama ini setiap kegiatan-kegiatan penting pasti kita melibatkan teman-teman dari BPIH. Ya, Jadi tahun ini kita bersama-sama nih. Mudah-mudahan penyelenggaraan haji tahun ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Ya, karena kita ya semakin banyak kepala yang memikirkannya, semakin banyak orang yang bersama-sama, insya Allah semakin baik layanannya. Nah ini kan Menteri Kesehatan Arab Saudi, Fad Abdurrahman Al Jalajel baru saja ke Indonesia, dan juga beliau berpesan khusus untuk calon jemaah haji Indonesia itu harus menjaga kesehatan. Nah, kira-kira ini kan dari pihak Bapak selaku Direktur Haji dalam Negeri ini, Pelayanan Haji dalam Negeri, bagaimana himbauannya kepada calon jemaah haji ini supaya bisa menjaga kesehatan agar bisa tetap fit dalam menjalankan ibadah haji nantinya? Ya, kebetulan waktu itu saya mendampingi Pak Menteri Agama karena Pak Dirjen Prof. Hilman Latif lagi di Komisi 13 DPR RI, sehingga beliau meminta saya mendampingi Menteri Agama. Dan saya di situ saya mendengarkan perbincangan dan negosiasi ya permintaan pemerintah lewat Prof. Nasruddin Umar. Ya, di antaranya memang tahun ini pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia itu bersepakat untuk betul-betul melihat standar istita'ah namanya Pak. Standar kesehatan ya, kemampuan. Kan itu dalam Al-Qur'an kan Pak, memang ya ada ayatnya itu walillahi lannas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi yang wajib melaksanakan haji adalah orang-orang yang istita'ah, mampu melaksanakan haji, mampu melakukan perjalanan. Nah, mampu ini dipahami satu, mampu secara finansial, cukup uang. Yang kedua, mampu dari sisi kesehatan fisik. Karena di atas 90% semua kegiatan haji itu adalah fisik. Ya, tapi kan jemaah di Indonesia ini banyak yang sudah lansia ya. Dan juga berkaitan dengan masalah himbauan tadi Menteri Kesehatan Arab, mungkin banyak jemaah haji di Indonesia di sana itu kan yang meninggal di sana mungkin karena kesehatannya sendiri, ataupun di sana kan cuacanya sangat panas yang tidak terbiasa. Itulah diminta oleh Menteri, bahwa Menteri Agama ya, Prof. Nasar waktu dalam diskusi itu, karena ada beliau bahwa istita'ah itu ya kesehatan dan kemampuan fisik. Jadi bukan umur saja. Jadi kan awalnya kan ada isu ya, ada ini dari kementerian sana di Arab Saudi bahwa akan ada pembatasan yang di atas 90 tahun. Nah ini betul. Nah, sekarang ini kan sudah terlanjur bayar pula nih. Ya, jadi Prof. Nasar minta, Pak Menteri minta jangan umurnya yang menjadi ukuran, tetapi kesehatannya. Karena orang-orang di Indonesia ini kan orang desa ya, biasanya dia merawat tubuhnya sehat-sehat gitu. Dan data pada desa saya, ini ada data di depan saya, ini ada tahun 2024 yang meninggal jamaah kita itu ada 469 orang. Jadi yang paling banyak meninggal itu justru umur 61 sampai 70 tahun. Justru umur itu yang banyak meninggal. Nah, di atas 80 ke atas malah nggak masalah ya. Sehat, Pak. Ya, artinya dari sisi jumlah yang meninggal ya. Nah, jadi umpamanya saya bisa lihat ini data yang ada, umur 32 sampai 40 itu 3 orang. 41 sampai 50 itu 12 orang. 51 sampai 60 71 orang.
61 sampai 70 157 orang. 71 sampai 80 125 orang. 81 sampai 90 88 orang. Ya. 91 sampai 96 itu 13 orang. Jadi justru yang 469. Yes, justru yang pertengahan itu Pak yang Tapi mungkin melihat dari jumlah saja satu, tapi mungkin dari presentasi juga. Mungkin yang paling banyak jemaah yang ikut itu memang di usia tadi 61 sampai 70 itu barangkali. Ada datanya kok. Kalau semakin tua kan mungkin sedikit juga, jadi presentasinya juga. Ya itulah perlu penelitian Pak. Ya, perlu penelitian tapi ya intinya adalah ya betul Pak Menteri Agama minta jangan umurnya yang menjadi dan artinya jangan diberlakukan bahwa umur 90 ke atas itu sudah tidak bisa naik haji, tapi dilihat dari sisi istita'ah. Nah, data yang ada di kita, alhamdulillah data ini beberapa hari yang lalu saya bisa lihat ini penyakit yang paling sering diderita oleh jamaah hipertensi Pak. Hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dispepsia, dislipidemia itu yang ini data yang ada di kita. Nah ini Pak ada rekapitulasi istita'ah kesehatan. Ini Pak, ini data di saya sudah ada 199.085 calon jamaah kita atau 79,12% yang sudah dinyatakan istita'ah. Kemudian jamaah istita'ah ada 137.322 atau 68,9%. Jadi artinya sudah periksa 159, yang istita'ah yang sudah sehat menurut kesehatan 68,30%. Yang 322 yang sudah istita'ah ini yang sudah sehat, jaga kesehatan terus menerus Pak. Jangan sampai nanti 1-2 hari. Kan waktunya masih 2 bulan lebih ya. Masih 2 bulan. Sekarang sehat, nanti 2 bulan lagi juga harus tetap sehat ya. Ya pola makan, pola sehat, olahraga dan sebagainya, tidur. Nah, yang tidak istita'ah ada 661 orang atau 0,3%. Ini juga masih ada kesempatan. Ya, untuk memperbaiki kesehatannya. Dan terus kita beri kesempatan untuk itu. Ya. Juga ada masih jemaah yang masih dalam proses sebelum diperiksa ya? Ya, itu ada 17.962 yang sedang proses. Ini proses Pak, pemeriksaannya, dan ya kita berharap lah sehat.